Saya ingin langsung ke Pak Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Balek. Pak Baidowi, kami membandingkan nih Ya, naskah yang diketok di paripurna dan naskah yang dikirim ke Presiden hari ini. Dan kami menemukan banyak perubahan yang sifatnya substansial. Apa penjelasan Anda, Pak? ya, pertama kami ingin mengklarifikasi kalau tadi Bang Beni menyatakan bahwa tidak ada naskah ketika Panja, Timus, dan Timsin. Itu faktanya naskah ada. Karena saya yang mimpin di Timus dan Timsin, Bang Beni juga bagian dari anggota. Terus kemudian di rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1, rapat kerja, memang belum sempat dibagikan fisik, tetapi filenya kan sudah disampaikan ke masing-masing fraksi, dan di akhir rapat ada penandatanganan naskah RUU, ditandatangani oleh fraksi-fraksi bersama Menko Perekonomian. Artinya apa? Kalau dikatakan di situ tidak ada naskahnya, ya mungkin tanda tangan dong. Itu tanda tangan. Terus selanjutnya, kemudian kita mendapat undangan BAMUS. Kebetulan di BAMUS saya mewakili fraksi, bukan mewakili balik. Dalam salah satu agendanya diantaranya adalah mendengarkan laporan dari Ketua Balik Oke. terkait dengan rencana pengesahan RUU Cipta Kerja. Bahwa yang disampaikan pengantar dari Ketua Balik terkait dengan substansi yang dirumuskan dalam RUU Cipta Kerja ini tidak boleh ada yang berubah dan tidak ada yang berubah dari yang diputuskan di Panja. Kami menemukan ada perubahan, Pak Baidowi. Kan substansinya yang kita bawa ke paripurna itu adalah yang diputuskan di tingkat Panja. Misalkan, Dan itu berubah dengan naskah yang dikirim ke Presiden. Kenapa berubah, Pak? Ya, karena setelah paripurna, kemudian kita kan ada waktu 7 hari untuk mencocokkan. Apa sih yang sebenarnya diputuskan oleh Panja? Saya ambil contoh satu misalkan, Pak Baidowi, waktu 7 hari terkait dengan ketentuan PHK. Di Panja kita putuskan syarat-syarat PHK tidak berubah dari ketentuan existing dan diformulasikan. Namun kemudian pada faktanya kita menemukan ada perubahan. Nah itu kan tidak boleh. Yang kita bawa ke paripurna itu kesepakatan yang dihasilkan di Panja. Kenapa tidak dimasukkan ke paripurna, Pak? Kenapa tidak dimasukkan ke naskah paripurna? Bukankah yang diketok di paripurna setelah itu tidak boleh diubah lagi? Jadi yang diketok di paripurna dikembalikan lagi ke hasil pembahasan yang di Panja, begitu? Jadi yang di paripurna itu adalah yang disampaikan laporan dari pimpinan Balik kan jelas itu di situ bahwa yang kita sahkan termasuk juga yang disahkan yang wajib hukumnya itu yang diputuskan di Panja. Termasuk juga catatan-catatan dari fraksi-fraksi, diantaranya dari fraksi kami, fraksi P3, pada prinsipnya setuju dengan naskah RUU ini, tetapi dengan catatan harus merujuk pada keputusan Panja. Jadi Anda mengakui bahwa ya berubah naskahnya? Secara substansi tidak boleh berubah karena kita yang disahkan itu yang keputusan Panja. Saya mau tunjukkan perubahan seperti itu. Baik, saya mau tunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi bukan hanya di klaster ketenagakerjaan seperti yang tadi Anda tunjukkan, tapi kemudian juga di klaster undang-undang perkebunan, di undang-undang lingkungan hidup. Ada kata yang hilang, frase paling banyak di pasal 156 ayat 2 itu hilang. Ada pasal 88A berisi 5 ayat, di naskah yang dikirim ke Presiden tiba-tiba jadi 8 ayat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa penjelasannya? Jadi begini Mbak Nana, yang kita sepakati, apa yang kita rumuskan di tingkat Panja, itu yang kemudian dibawa ke paripurna. Ya kalau kemudian dalam penyisiran berikutnya terdapat hal-hal substansi yang terhadap substansi, rumusan dari substansi itu tidak sesuai dengan keputusan di Panja, maka kita perbaiki. Contoh lagi ya. Berarti memang memperbaiki substansi, padahal undang-undang menyebutkan tidak boleh memperbaiki substansi. Saya ingin lempar ke ahli hukum tata negara. Mas substansinya kan yang kita putuskan di Panja. Tetapi tidak tercermin dalam naskah yang diketok palu, Pak. Bukankah spesifik undang-undang menyebut begitu diketok palu tidak boleh berubah kecuali penulisan teknis? Saya ingin lempar ke ahli hukum tata negara. Bagaimana melihat ini, Mas Zainal Arifin Mohtar? Iya, Mbak Nana, saya mau jelaskan secara sederhana ya, bahwa sederhananya itu dalam sistem presidensil Indonesia, maka tahapan yang paling penting itu sebenarnya adalah pembahasan dan persetujuan. Itu berbeda dengan sistem presidensil di Amerika ya, yang tahapan pentingnya itu di tahapan pengesahan atau penandatanganan oleh presiden. Kenapa? Karena presiden bisa veto. Sedangkan di kita, itu presiden sudah tidak bisa veto. Apapun yang dibahas dan sudah disetujui oleh DPR dengan bersama pemerintah, itu langsung berlaku karena
tahapan selanjutnya itu presiden tinggal menandatangani secara teknis. Itu sebabnya logikanya kenapa tidak boleh lagi ada perubahan sama sekali setelah diketuk paripurna persetujuan antara presiden dengan DPR untuk itu. Makanya kalau kita lihat misalnya, kalau tadi menggunakan alasan 7 hari, saya pikir Pak Baidowi harusnya baca baik-baik tuh Undang-Undang 12 2011 pasal 72 dan penjelasan dari pasal 72 itu yang mengatakan bahwa memang ada kesempatan 7 hari, tapi 7 hari itu hanya penyesuaian teknis ya untuk dikirimkan ke presiden. Penyesuaian teknis itu supaya dia sesuai dengan format lembaran negara, itu saja. Mas Uceng, Jadi tidak boleh lagi ada penambahan kata, bahkan kalau mau paling kuatnya itu adalah tidak boleh lagi bahkan menambahkan titik dan koma, karena titik dan koma itu bisa mengubah substansi gitu. Oke, saya ingin minta tanggapan Anda karena tadi Wakil Ketua Balik mengatakan bahwa itu sudah diputuskan di Panja, tapi kemudian tidak masuk dalam naskah dan ini hanya penyelarasan penyesuaian. Kalau argumennya seperti itu, apakah bisa diterima? Berarti ada 2 hal menurut saya ya. Yang pertama adalah ini undang-undang dibuat secara tergesa-gesa. Karena kan seharusnya kalau memang seperti itu, dia harus diselesaikan sebelum diajukan ke paripurna bersama antara presiden dengan DPR. Jadi naskah itu kalau memang kesepakatannya adalah disesuaikan seperti apa kesepakatan Panja, maka seharusnya semua naskah itu diselesaikan dalam format yang sudah selesai, dalam konteks yang sudah selesai, baru kemudian itu dibawa ke Panja, ke paripurna maksud saya. Dan di paripurna itu, itulah sebabnya kenapa harus dibagikan ke setiap anggota DPR, karena paripurna itu pada dasarnya adalah yang dihitung adalah setiap kepala di situ. Bukan lagi dihitung satu fraksi atau yang lainnya, itu dihitung per kepala karena paripurna itu adalah hitungan semua anggota DPR harus memberikan suara dan semua anggota DPR harus memberikan persetujuannya terhadap itu. Bagaimana Pak Baidowi, silakan ditanggapi. Ya, saya ingin mengklarifikasi bahwa yang disampaikan Nana itu kan seolah-olah yang disahkan itu 905 kan begitu. Padahal jelas di laporan pimpinan Balik, baik dari di Bamus maupun di paripurnanya, bahwa yang dilaporkan adalah keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Panja dan rapat kerja berikut dengan lampirannya. Termasuk juga catatan persetujuan dari fraksi-fraksi untuk kembali kepada merujuk kepada keputusan di Panja. Itu saya kira secara substansi yang sudah kita sepakati. Gitu. Pak Baidowi, kalau kemudian dikatakan bahwa terkait ini buru-buru atau tidak, karena gini, pembahasan di DPR itu kita dilimitasi waktu 3 kali masa sidang. Pembahasan sebuah undang-undang. Sebelum masuk ke sana Pak Baidowi, gitu. Sebelum masuk ke sana saya ingin menanggapi. Yang kami bandingkan naskah yang Anda sendiri kirimkan ke media, yang Anda katakan ini naskah yang diketok di paripurna. Jadi ini naskah dari Anda Pak Baidowi yang kami bandingkan, dan ini adalah naskah yang dikirimkan ke presiden hari ini. Jadi patokannya justru kami dapat dari Anda. Jadi yang 905 itu kami dikonfirmasi oleh teman-teman. Ya, itu sebelum duhur, masih pagi. Ya, saya juga mendapatkan ini. Kan begitu. Lantas kemudian itu rupanya di sekretariat itu ada kesalahan teknis. Maka kemudian kami sampaikan kepada media. Yang saya iyakan tadi itu ternyata naskahnya tidak benar. Kan seperti itu. Kami konfirmasi juga ke Sekjen DPR, jadi bukan hanya Anda, kami konfirmasi juga ke Sekjen DPR dan mengatakan iya. Dan soal perubahan kami juga mendapatkan konfirmasi dari Sekjen Kemenaker yang timnya terlibat dalam proses pembahasan setelah diketok dan mengatakan iya ada perubahan. Jadi kami konfirmasi ke beberapa pihak. Saya ingin minta ke Pak Aziz Syamsuddin. Pak Aziz Syamsuddin, apakah Anda masih tetap menjamin tidak ada perubahan melihat apa yang sudah terpampang malam ini? Anda masih berani untuk menjamin sumpah jabatan tidak ada perubahan substansi? Saya kan sampaikan, saya pada saat tadi menanyakan bahwa apa yang dilakukan teman-teman itu sesuai mekanisme tata beracara, kemudian tata dalam pengambilan keputusan Undang-Undang 12 tahun 2011. Dan saya sudah tanyakan. Dan saya meyakini apa yang saya lakukan, saya dapat pertanggungjawabkan, Mbak Najwa.
Dan saya yakin apa yang saya lakukan sesuai aturan. Tapi kalau yang teman-teman lakukan, apa yang sudah saya tanya, Anda yakin nggak ini Anda lakukan sesuai aturan dan mekanisme? Siap ketua, yakin. Oh ya sudah, bismillah, bilang kalau udah yakin. Konsekuensinya ada, Anda sebutkan ada konsekuensi hukum, pemidanaan bahkan kalau memang ada penyelundupan pasal, betul itu Pak Aziz? Ya sekarang silakan aja kalau Mbak Najwa atau siapapun yang berprasangka atau yang kontra mengatakan ini ada hal yang bukan prasangka Pak Aziz, kami hanya atau ada hal apa. Kami hanya menunjukkan berdasarkan apa yang memang sudah ada secara mekanisme tata tertib dan secara mekanisme konstitusi ada salurannya. Salurannya silakan. Ada Mahkamah Konstitusi, kalau nanti ada posita, ada fakta hukum, silakan lapor ke polisi bahwa ini ada penyelundupan dan lapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian siapapun yang bilang bahwa ini hantu atau apa, ya ada faktanya semua kok, semua ada rekamannya, begini semua ada. Nah silakan begitu. Jadi sesuai tadi kesepakatan kita Mbak Najwa sebelum saya join di sini, saya sampaikan bahwa saya harus ada tahlilan keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Aziz sudah bergabung. Saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh saya tadi lupa menanyakan, nanti saya tanyakan ke Pak Baidowi. Ngomong-ngomong belum juga diupload tuh naskahnya yang dikirim ke Presiden di website DPR. Jadi publik juga masih belum bisa melihat langsung naskah yang 812 halaman ini. Belum ada di website DPR. Kami kembali setelah pariwara.